Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta besi dan para rakyat besi ataupun maniak besi. Kali ini saya akan membuatkan tutorial cara penyepuhan yang baik dan yang benar, khususnya bagi para pemula ya teman-teman. Nah, di sini saya akan langsung memberikan penjelasan kenapa kok ini mau disepuh udah hitam. Nah, ini supaya bahannya untuk yang di dalam misalkan ada keretakan itu kita bakar dulu dan kita diamkan. Setelah memerah kita diamkan biar dingin. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya supaya bilah yang di dalam misalnya nggak bisa kelihatan oleh mata kita, ada keretakan di dalamnya, itu akan pulih dengan sendirinya ya teman-teman. Kemungkinan besar teman-teman bisa lihat kadang-kadang di dalam video, nah itu kok ada seseorang itu setelah dibakar dan sudah digerinda kok dibakar lagi dan didiamkan lagi, tapi kok nanti masih ada proses yang terakhir penyepuhan lagi. Nah, itu dikarenakan supaya untuk memulihkan di dalam besi-besi tersebut apabila ada keretakan ya teman-teman. Nah, fungsinya seperti itu, dibakar lalu dipulihkan supaya dia bahan yang tadinya retak akan pulih seperti besi biasanya ya teman-teman. Nah, itu kurang lebihnya. Nah, terus kita tinggal melakukan penyepuhan. Misal bila bolok agak panjang, arangnya ya harus banyak ya teman-teman, supaya lebih apa ya, boleh dikatakan lebih maksimal untuk pembakarannya, biar cepat, tidak terlalu lambat seperti itu. Dan apabila bahannya tipis bagaimana, nah, kebanyakan tingkat kesulitannya untuk para junior itu kebanyakan akan bingung karena nanti bilahnya akan memuai kemana-mana, menjadi bengkok-bengkok ataupun menjadi muntir. Kalau ini muntir ya Mas. Nah, karena di sini sudah ada bahasa terjemahan dalam setiap video, maka bahasanya pengkretot nggak apa-apa ya, bahasa campuran Jawa ada bahasa nasionalnya. Nah, setelah seperti ini mari kita proses untuk penyelupan. Nah, di sini saya menggunakan media oli seperti ini ya teman-teman. Misalkan teman-teman bukan seorang pandai atau orang biasa ingin melakukan penyepuhan atau uji coba sendiri, uji nyali sendiri, boleh. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Siapkan sebuah bambu 2 ruas atau 1 ruas, misalkan tinggal tergantung pada besinya ya, pada bilahnya. Nah, belah menjadi 2, potong di luar ruas dan di sana pun di luar ruas. Nah, supaya nanti bisa untuk menaruh oli. Nah, tidak butuh banyak-banyak ya Mas olinya atau medianya, atau menggunakan media air itu saya tidak menyarankan. Kalau buat yang masih pemula ya atau orang biasa, saya tidak menyarankan karena proses untuk sebuah media air itu media yang sangat kejut ya, sistem kejut, jadi tidak bisa perlahan seperti oli. Untuk pemula saya menyarankan menggunakan oli seperti itu ya teman-teman. Nah, tinggal bilahnya kita bakar seperti ini dan kita maju mundurkan. Tingkat kemerahan tergantung pada bilah ya, pada pada kandungan bajanya. Nah, bilah per atau bilah apa ya, atau misalkan piringan bajak seperti yang saya pakai ini. Kalau piringan bajak itu harus merah ya, takutnya nanti kandungan bajanya sudah habis, jadi tidak bisa turun. Kalau memerah itu nanti yang bagian di punggungnya itu akan turun ke bawah di bagian mata bilahnya ya. Nah, seperti itu.
akan nanti menjadi tua apabila kita sepuh. Nah, seperti itu. Usahakan untuk pembakaran harus merata ya. Jangan sampai ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih. Nah, ini gaduh-gaduh. Seperti ini saja kita celupkan ke dalam olinya. Cus. Nah, seperti ini. Murup ya ben. Nah, seperti ini. Itu akan terlihat bilanya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Waduh, murup kebakaran, bos. Nah, cara mengatasinya ya dikerupuk ini. Dan mati dengan sendirinya. Kalau sudah mati ya kita angkat. Nah, ini sudah mulai terlihat, kita celupkan lagi. Cus. Nah, seperti ini. Caranya hanya seperti ini saja ya, buat teman-temanku semua, atau buat para followers, atau buat masyarakat sekitar lingkungan saya, atau masyarakat dimanapun yang bisa melihat video ini nantinya. Nah, seperti ini caranya. Tidak perlu kita sampai full ya. Kalau untuk bilah yang speknya spek apa ya, serbaguna, spek untuk ke kebun. Nah, itu biasanya untuk bacok-bacok kayu yang keras. Nah, beda lagi kalau untuk yang harus mengkilat ya teman-teman. Kalau yang untuk bagian mengkilat itu kita wajibkan kita cemplungkan ke dalam olinya menggunakan media bambu yang utuh. Kita potong ruasnya, yang bagian atas dan bagian bawah kita sisakan, jangan sampai bolong. Itu kita tinggal masukkan saja. Nah, ke bawah langsung sudah beres. Kita tinggal kemana-mana boleh, mau piknik juga boleh ya teman-teman. Ditinggal piknik nggak apa-apa, supaya bilahnya nanti dingin dengan sendirinya. Nah, seperti itu. Kenapa kok ini yang atas tidak dicelup? Nah, itu sebagai jawaban tak kasih tahu. Karena kalau untuk bagian atas ini tidak dicelup, karena kalau nanti terkena hentakan pada kayu, nah itu tidak akan mudah patah ya mas. Kalau nanti apabila buat khusus sembelih ya enggak apa-apa, orang nggak kena pukulan kok ya, nggak kena hentakan, jadi enggak masalah. Karena speknya tergantung pada spek. Nah, seperti itu. Opo to spek kuwi mas? Nah, aku kira dong. Ya tergantung kebutuhan mas. Nah, misalnya kebutuhannya nggo gawe ngacoki kayu lah, sampean bakar kabeh, sampean bong kabeh, sampean celupne oli kabeh, ya kena benturan kayu ya tugel. Tapi lak ngene iki ora mas. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk sebuah yang dibenturkan itu, benda yang dibenturkan untuk bacok-bacok, nah itu untuk motong-motong, itu usahakan cukup beberapa senti saja yang tua. Jadi tidak semuanya. Kalau semuanya itu bisa dampaknya buruk dan fatal. Yang paling kecil bisa rimpil, nah, yang besar bisa patah. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini bilanya seperti ini jadinya, dan ketuaannya pun sesuai dengan yang kita celupkan. Nah, ini batasnya sampai ke sini. Nah, ya hanya segitu yang kita celupkan, ya cuman segitu. Bagian atas masih tetap seperti yang dulu. Nah, seperti itu ya mas ya, atau teman-temanku semuanya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bukan maksud saya menggurui atau mempelajari buat teman-teman. Saya hanya berbagi. Intinya siapa tahu ada teman-teman yang membutuhkan, dan siapa tahu ilmu saya nanti berguna buat kalian semuanya. Dan semoga menjadi inspirasi, menjadikan lapangan pekerjaan sendiri. Apabila kalian tidak punya pekerjaan, bisa membuat pandi sendiri ya. Oke, terima kasih. Salam rayap-rayap posi ya, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.